Pendekatan Gestalt merupakan proses konseling di mana konselor yang membantu kliennya untuk secara jujur memandang pada dirinya sendiri dan menentukan pilihan tentang cara bagaimana agar bisa terjadi perubahan dalam hidupnya. Konseli dapat membawa diri mereka sebagai pribadi ke dalam setiap sesi konseling. Pendekatan Gestalt ini lebih menekankan pada proses yang ada selama terapi berlangsung. Tujuan konseling Gestalt ini adalah menciptakan eksperimen dengan konseli untuk membantu konseli dalam yang pertama itu mencapai kesadaran atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Kesadaran itu termasuk di dalamnya insting, penerimaan diri, pengetahuan tentang lingkungan, tanggung jawab terhadap pilihannya. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengenali, menerima, mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keyakinan diri. Teknik yang digunakan yaitu permainan top dog dan underdog, yakni menempatkan satu bagian diri untuk menceramahi, mendorong, dan mengancam bagian diri yang lain dalam rangka menuju perilaku baik. Top dog membuat penilaian dan mengatakan kepada underdog tentang bagaimana seharusnya ia berpikir, merasa, atau bertindak. Top dog dapat diibaratkan kata hati atau superego dalam konsep psikoanalisa. Di sisi lain, underdog cenderung untuk menurut dan senang meminta maaf, tetapi tidak sungguh-sungguh untuk berubah. Teknik kursi kosong dapat digunakan untuk memunculkan kesadaran tentang permainan top dog atau underdog dan mendorong integrasi bagian-bagian diri di samping mendorong perubahan. Teknik konseling dari Fries yang banyak dikenal adalah penggunaan kursi kosong. Dalam teknik ini, kesadaran merupakan elemen yang esensial bagi kesehatan emosional. Karena kesadaran memiliki nilai menyembuhkan dan merupakan komponen inti dari semua aspek pribadi yang sehat. Waalaikumsalam. Ayo Putri, masuk Putri. Duduk dulu. Ini Putri Mawadah ya? Iya Bu. Gimana kabarnya Putri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya Putri, karena kan cuacanya lagi nggak pas nih, kadang hujan, kadang panas. Oh ya, ini Ibu panggilnya Putri atau Mawadah? Putri aja Bu. Putri. Putri, sebelum ke ruangan Ibu tadi dari mana? Dari kelas Bu. Dari kelas, masuk pelajaran apa tadi? Bahasa Indonesia Bu. Oh, sama Ibu Dewi ya? Iya Bu. Gimana belajarnya? Menyenangkan Bu, seru. Ya. Oh ya Putri, gimana posisi duduknya? Udah nyaman? Udah Bu. Baiklah. Putri hari ini terlihat rapi ya. Makasih Bu. Oke Putri. Putri tahu nggak kenapa Putri ke ruangan Ibu hari ini? Karena tadi disuruh sama wali kelas Bu. Ya. Kemarin Ibu mendapatkan informasi dari wali kelas bahwa nilai Putri itu turun dan Putri sering tidak masuk sekolah. Jadi wali kelas memberitahu Ibu. Makanya sekarang Putri ada di ruangan Ibu. Sebelumnya Putri sudah pernah dengar bimbingan konseling atau Putri pernah melakukan sesi kegiatan bimbingan konseling? Belum Bu, cuma Putri baru dengar-dengar dari teman-teman yang pernah ikut sesi konseling. Oh, yang Putri dengar dari teman-teman seperti apa bimbingan konseling itu? Kata teman-teman kemarin mereka diskusi tentang masalah gitu Bu, tapi diskusinya kayak berkelompok gitu. Oh, seperti itu ya Putri. Jadi mungkin yang diikuti oleh teman-teman Putri itu bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok. Nah, berbeda yang akan kita lakukan ke depan, yaitu sekarang kita akan melakukannya konseling individual, di mana ada 2 orang, yaitu konselor Ibu sendiri dan konselingnya Putri. Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh teman-teman Putri itu berbeda dengan kegiatan yang akan kita lakukan sekarang. Nah, konseling individual itu tujuannya untuk memecahkan masalah
secara pribadi dari masalah Putri yang Putri alami sendiri. Dan juga nantinya Putri tidak perlu ragu-ragu dalam menceritakannya, dan juga cerita yang akan Putri sampaikan nanti ke Ibu, Putri tidak perlu khawatir karena di sini hanya Ibu dan Putri saja yang tahu. Dan Ibu berharap nanti saat berdiskusi atau Putri menceritakan masalah Putri, Putri menyampaikan atau menceritakannya secara detail dan tidak ragu-ragu dan tidak menutup-nutupi, agar Ibu nanti bisa paham bagaimana kondisi Putri yang Putri alami, dan juga nanti kita akan mencari solusi atau memecahkan masalah dari masalah yang sedang Putri alami. Nah, kalau yang Putri bilang tadi yang oleh teman-teman Putri itu bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok. Bagaimana Putri paham dengan penjelasan Ibu? Sudah paham Bu, tapi bagaimana yang teman-teman ikuti itu Bu, yang bagian sesi kelompok? Bagian sesi kelompok. Nah, yang diikuti oleh teman-teman Putri itu kan bimbingan kelompok. Nah, untuk bimbingan kelompok itu sama juga, tetapi yang pembahasan mereka itu lebih umum, yang sering mereka alami. Dan juga mereka nantinya dalam kelompok itu memecahkan masalahnya secara bersama-sama, seperti itu Putri. Kalau yang akan kita lakukan ini nantinya Ibu akan membantu Putri mencari solusi dari masalah pribadi Putri sendiri, seperti itu Putri. Oh seperti itu Bu, sudah paham Bu. Nantinya Putri tidak perlu kaku atau terlalu ketegang saat menceritakan. Putri anggap saja Ibu sebagai teman cerita Putri. Bisa Putri kan? Bisa Bu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa nantinya Putri tidak perlu ragu-ragu dalam menceritakan. Putri terbuka, transparan dengan Ibu. Dan juga Putri harus jujur dalam menceritakannya. Dan Ibu harap juga kedepannya nanti Putri bisa berpartisipasi penuh dalam kegiatan ini. Bagaimana Putri? Apa Putri siap untuk mengikuti kegiatan konseling ini? Insya Allah siap Bu. Baiklah Putri, sebelum kita melakukan konseling individual, Ibu akan membacakan identitas Putri terlebih dahulu ya. Iya Bu. Baiklah, nama Putri Mawadah, kelas 9A. Nama orang tua Nuraini, tanggal lahir 22 Agustus 2008, pekerjaan orang tua IFT, sekarang tinggal di Pungjajurung. Iya Bu, benar. Oke Putri, agar lebih jelasnya tadi Putri hanya mendengar dari teman-teman Putri. Nah, Ibu ulang sampaikan bahwa bimbingan konseling itu adalah bantuan yang diberikan kepada konseling. Nah, di sini konselingnya Putri sendiri yang akan Ibu bantu untuk memecahkan masalah Putri, yang dimana tujuan dan fokusnya itu untuk memecahkan masalah yang sedang Putri alami. Dan juga dalam konseling individual ini sudah Ibu sampaikan juga ya, Putri harus terbuka dan juga berkomitmen sampai sesi konseling ini selesai. Nah Putri, siap? Siap Bu. Oke Putri, agar waktu yang kita gunakan nanti tidak melar dan juga Putri harus masuk kelas lagi ya? Iya Bu. Oke, kita sepakati waktu dulu ya. Iya Bu. Bagaimana dengan Putri, ingin waktu yang kita lakukan hari ini berapa menit? Biasanya dalam konseling berapa menit ya Bu? Biasanya dalam konseling itu ada 30 menit sampai 40 menit. Ya udah Bu, kita pakai 30 menit aja. Baiklah, kita sepakat ya 30 menit Putri ya. Iya Bu. Kita kan sudah sepakati waktu tadi ya Putri, 30 menit. Nah, karena ini jadwal konseling Putri, Ibu ingin tanya nih. Ibu mendapat informasi dari wali kelas Putri bahwa Putri itu kan mendapat ranking 1 pada semester kemarin. Dan juga wali kelas Putri itu juga mengatakan pada Ibu, waktu sekarang ini Putri
sering tidak masuk sekolah dan juga nilai Putri itu menurun. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah masalah yang sedang Putri alami yang menyebabkan nilai Putri itu turun? Jadi begini Bu, Putri kan sekarang jarang masuk sekolah karena merasa dikucilkan sama teman-teman Putri Bu di kelas. Coba Putri jelaskan lebih lanjut agar Ibu lebih mengerti dan paham kondisi Putri. Begini Bu, jadi kemarin Putri itu kan dapat ranking seperti Ibu dengar dari wali kelas. Nah pas Putri dapat ranking itu, orang tua Putri menghadiahkan Putri HP lagi yang trending tuh Bu. Nah saat Putri bawa ke sekolah kemarinnya itu, teman-teman Putri lagi membahas HP itu kan lagi trending Bu, ada 3 kamera. Jadi Putri kan dengar-dengar aja gitu Bu. Nah setelah Putri bawa, mereka merasa Putri pamer gitu Bu. Terus dibilangnya Putri anak manja, dibeli-beliin HP, padahal Putri nggak minta loh Bu, itu hadiah dari orang tua Putri Bu untuk Putri. Pokoknya mereka bilang-bilang Putri dari belakang, dari depan Bu. Terus mereka sengaja kayak menyenggol meja pas Putri lagi tulis-tulis kayak gitu Bu. Habis itu mereka mengeluarkan kata-kata yang nggak enak lah di hati Putri. Jadi Putri sakit hati Bu sama perkataan mereka. Jadi Putri berniat untuk tidak masuk sekolah. Makanya Bu, Putri jarang masuk sekolah karena takut diejek sama teman-teman, takut dibilang Putri pamer lah, inilah. Padahal Putri nggak ada niat sedikit pun untuk pamer Bu. Kan Putri disuruh bawa HP itu untuk menghubungi orang tua, untuk antar jemput Putri nantinya. Jadi gitu Bu. Apa sebelumnya teman-teman Putri juga berperilaku demikian pada saat Putri itu membeli barang baru? Gak ada Bu, baru-baru ini aja pas Putri dikasih HP itu sama orang tua, terus mereka tiba-tiba ngejek Putri gitu aja Bu. Jadi Putri kayak merasa sakit hati lah Bu, nggak mau sekolah bila sama orang tua gitu Bu. Sebelumnya Putri pernah menyakiti hati teman-teman Putri? Gak ada Bu, orangnya aja punya barang baru, Putri nggak ada bilang apa-apa Bu. Jadi masalah Putri yang Putri alami ini dikata-katain oleh teman-teman Putri, dan Putri merasa dikucilkan sama teman-teman, seperti itu Putri? Iya Bu, benar. Putri tadi kan di awal sesi konseling Ibu ada tanya sama Putri tahu nggak bimbingan konseling itu apa? Nah Putri menjawabnya dengar dari teman-teman. Nah Ibu ingin tanya teman-teman yang mana yang Putri maksudkan? Ada Bu, teman sekelas Putri, dia dekat sama Putri, dia nggak berkawan sama mereka yang bilang Putri pamer tuh Bu. Jadi Putri dengarnya sama dia Bu. Oh, dari teman Putri, berarti teman Putri yang menceritakan Putri. Iya Bu. Dalam kelas itu Putri masih ada teman yang dekat dengan Putri? Masih Bu. Oh, kalau Ibu boleh tahu siapa namanya? Namanya Winda Bu. Winda. Lebih jelasnya Ibu ingin tahu nih bagaimana perkataan yang dilontarkan sama teman-teman Putri pada saat itu. Bagaimana Putri bisa menceritakannya? Bisa Bu. Oke, untuk lebih mudahnya Ibu ini ada trik nih, namanya top dog dan underdog. Apa Putri pernah mendengarnya? Nggak pernah Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Iya Bu. Nah, top dog di sini Putri memposisikan diri sebagai teman Putri yang membuli Putri. Nah, di sini Putri bisa mengeluarkan kata-kata yang dilontarkan teman Putri, semuanya yang ada yang masih ada di ingatan Putri. Nah, nanti Putri juga menjadi sebagai underdog, posisikan diri sebagai diri Putri sendiri. Bagaimana Putri merespon mereka, kata-kata apa yang Putri keluarkan pada saat itu. Seperti itu Putri, apa Putri mengerti? Oh, jadi Putri cuma menjelaskan yang Putri ingat aja gitu Bu. Ya, kata-kata yang dilontarkan oleh teman-teman Putri dan kata-kata yang Putri keluarkan oleh Putri sendiri pada saat itu. Oh iya baik. Baiklah Putri, nah di sini kan sudah ada kursi. Nah, kursi ini kita jadikan sebagai kursi top dog. Nah, kursi yang Ibu duduk ini sebagai kursi underdog. Untuk yang pertamanya Putri duduknya di kursi top dog dulu ya. Iya Bu. Oke, silahkan pindah Putri. Oke Putri, jadi Putri siap melakukannya? Siap Bu. Jadi sudah tahu kan instruksinya bagaimana? Sudah Bu. Oke, silahkan Putri. Jadi begini Bu, mereka bilangnya,
Hei Putri, nggak usah pamer-pamer lah mentang-mentang kami kemarin bahas HP itu. Kami tahu Ki kemarin pamer kan sama kami, sok jadi orang kaya juga. Pasti paksa orang tua tuh suruh beliin. Kalau memang beli, nggak usah pamer-pamer sama kami lah. Kayak baru jadi orang kaya aja. Kami juga sanggup beli itu, cuma kami nggak kayak Ki minta sama orang tua. Yang aja beliin, padahal paksa orang tua tuh suruh beliin. Pakai otak lah makanya kalau mau minta orang tua tuh. Gitu. Jadi kata-kata itu saja yang ada di pikiran Putri yang masih Putri ingat. Iya Bu, itu aja yang Putri ingat. Jadi perkataan teman Putri itu mengatakan bahwa Putri itu pamer, terus bilang Putri itu paksa orang tua. Iya Bu. Oke, nah sekarang Putri pindah ke kursi underdog untuk menjadi Putri sendiri. Iya Bu. Baiklah Putri, silakan Putri mulai. Kenapa kalian kayak gitu ngomongnya? Aku nggak pamer-pamer sama kalian. Aku bawa ke sekolah nih buat nelpon orang tua aja pas sudah pulang. Dan aku dibeliin HP ini karena aku dapat ranking juga. Jadi aku nggak ada paksa-paksa orang tua aku suruh beliin HP ini. Dan aku sedikit pun nggak ada niatan buat pamer-pamer sama kalian. Masa kalian pikirannya kayak gitu kali sama aku? Gitu. Jadi Putri sudah menjelaskan bahwa sama teman-teman bahwa Putri itu nggak pamer. Iya Bu. Baiklah Putri, kita duduk seperti semula. Iya Bu. Pokoknya yang Putri jelasin sama mereka tuh mereka masih nggak percaya Bu. Mereka masih aja menganggap Putri ini pamer-pamer sama mereka. Sampai sekarang pun mereka masih ngata-ngatain Putri pamer lah, inilah, itulah. Jadi Putri kayak merasa udahlah aku bolos sekolah aja lah gitu. Itu Bu. Oh begitu ya Putri. Tadi juga Putri sudah bagus ya dalam mempraktikkan bagaimana teman Putri mengatakan Putri, bagaimana Putri meresponnya. Nah, Ibu ingin tanya nih, bagaimana sekarang perasaan Putri setelah melakukan top dog underdog nih? Sudah sedikit lega Bu, dan Putri mudah untuk menceritakannya. Jadi Putri nggak terlalu merespon mereka dengan perkataan-perkataan yang mereka yang buat Putri sakit hati, dan Putri nantinya tidak akan merespon mereka dengan perkataan yang membuat mereka sakit hati gitu Bu. Wah, bagus sekali ya Putri. Putri tidak ada niatan untuk merespon perkataan teman Putri itu, atau Putri tidak ada niatan untuk menyakiti hati mereka pada saat itu. Sementara mereka menyakiti hati Putri, tapi Putri tetap sabar. Berharap kedepannya Putri makin menanamkan sikap sabar dalam diri Putri, dan juga tidak usah mendengarkan perkataan yang menurut Putri itu yang dikatakan oleh teman-teman Putri itu tidak benar tentang Putri. Dan Ibu harap juga perkataan yang dilontarkan oleh teman-teman Putri itu Putri tidak memasukkannya ke dalam hati. Bisa Putri ya? Bisa Bu. Dan Ibu berharap agar kedepannya Putri itu tidak bolos lagi sekolah, tidak jarang masuk sekolah lagi. Karena pun Ibu mendengar dari wali kelas, dan juga Putri sudah menyampaikan juga tadi ya, Putri mendapat ranking terbaik di kelas pada semester kemarin. Jadi sayang sekali ya kalau misalnya Putri bolos sekolah itu hanya dengan sikap teman-teman Putri kepada Putri. Nah, ini membuktikan bahwa Putri itu berprestasi. Jadi sayang sekali jika prestasi yang ada di dalam diri Putri itu hilang gitu Putri. Cuman karena Putri jarang masuk sekolah. Jadi kan kalau misalnya Putri sering masuk sekolah, itu menambah ilmu bagi Putri. Putri dapat menambah wawasan Putri tentang pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita di sekolah ini Putri. Buat orang tua Putri itu bangga terhadap Putri. Putri anak ketiga kan? Iya Bu. Dari berapa bersaudara? Putri anak ketiga Bu dari 4 bersaudara. Oh, jadi Putri ada kakak atau abang? Ada kakak Bu. Kakak dua-duanya ya? Iya Bu. Oke, ada adik juga? Ada Bu. Laki? Iya Bu. Oh, seperti itu. Nah, buat keluarga Putri itu bangga sama Putri. Iya Bu. Depan usahakan ya Putri itu tidak terlalu mendengarkan perkataan yang menurut Putri itu tidak benar, dan juga Putri tidak bolos lagi sekolah atau jarang masuk. Kalau misalnya ada halangan sakit atau ada acara keluarga, boleh Putri untuk izin ke sekolah. Jangan tidak tanpa ada keterangan apapun Putri.
Baik Bu, untuk kedepannya Putri usahakan untuk tidak bolos sekolah lagi, dan Putri nggak akan mendengarkan perkataan-perkataan teman-teman Putri Bu. Dan kalaupun Putri ada halangan, nanti Putri bakal kasih surat ke wali kelas Bu. Baik, bagus sekali ya Putri. Oh ya Putri, Ibu lupa menanyakan apa orang tua Putri mengetahui hal ini. Sudah tahu Bu, Putri sudah menceritakannya sama orang tua Putri. Putri dibilang pamer inilah itulah. Jadi Putri bilang sama orang tua, Mak, Putri bolos saja ya Mak, nggak mau sekolah, nanti takut dikata-katain sama teman-teman Putri lagi. Baik, jadi bagaimana tanggapan orang tua? Sebenarnya orang tua disuruh bilang sabar aja, sabar, mungkin mereka salah paham gitu. Terus Mama Putri bilang suruh lapor wali kelas saja, tapi Putri nggak berani Bu. Untuk sekarang bagaimana perasaan Putri? Kan kita sudah melakukan konseling nih. Nah, bagaimana Putri siap menghadapi situasi seperti ini jika kedepannya Putri mengalami hal ini lagi? Semenjak Putri ke konseling, Putri merasa Putri udah sedikit lega karena udah cerita sama ibu. Jadi Putri kayak merasa untuk apa sih bolos sekolah, kasihan juga sama orang tua gitu Bu. Jadi Putri nggak bolos sekolah lagi Bu. Sudah dapat menghadapi teman-teman Putri nantinya? Insya Allah bisa Bu. Baiklah Putri, karena waktu pun ini hampir berakhir, bagaimana untuk hari ini itu kita padahi saja. Baik Bu. Karena pun Putri kan harus masuk lagi pelajaran. Tadi Putri sebelum ke ruangan ibu sempat makan jajan atau? Enggak Bu, Putri cuma sempat minum aja tadi di kelas Bu. Dari kelas Putri langsung ke sini Bu. Oh, jadi nggak sempat makan atau beli jajan? Belum Bu. Oke. Ini ada beberapa waktu sedikit lagi Putri bisa ke kantin beli jajan karena ini masih waktu istirahat. Nanti setelah beli makan atau setelah Putri istirahat siap makan, Putri masuk pelajaran selanjutnya ya. Iya Bu. Masuk pelajaran apa Putri setelah ini? Masuk pelajaran PPKN Bu. Oh sama Pak Putra. Iya Bu. Oke, belajar yang rajin ya Putri. Iya Bu. Sekarang Putri boleh ke kantin membeli jajan. Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Putri pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.